kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena ini pertama kalinya kita bertemu nih setelah kita hanya ngobrol di WhatsApp saja ya. Dari saya terlebih dulu, di sini nama saya Anis Yusri Arifah. Mbak Anissa bisa panggil saya Anis atau Anis, Mbak Anis, pokoknya yang membuat Mbak Anissa nyaman saja. Kalau Mbak Anissa nyaman, saya juga nyaman kalau dipanggil apa aja. Oke, dari Mbak Anissa. Perkenalan? Iya. Oke. Sebenarnya kenalin Bu, nama aku Alisa Manisa. Biasanya dipanggilnya Alisa. Tapi kalau mau manggil aku Alia juga nggak apa-apa. Biasanya guru-guru di sekolah manggil aku Alia karena nama depan aku Alia. Iya, itu paling gampang tuh yang nomornya. Oke, saya panggilnya Mbak Alisa aja ya. Saya udah terbiasa sebenarnya. Iya, nggak apa. Masih bukannya Mbak Alisa saat ini apa nih Mbak Alisa? Aku lagi kuliah aja sih Bu. Oh iya aja. Selain kuliah nggak ada kegiatan lain? Enggak. Jadi lebih fokus ke kuliah ya saat ini. Iya. Semester berapa? Semester 4. Semester 4. Jurusannya Aku di sastra Inggris. sastra Inggris. Oh berarti udah lancar ya ngomong Inggrisnya. Nggak terlalu sih Bu, tapi kayak ya lebih baik dari sebelumnya. Oke. Berarti semester 4. Gimana perkuliahan sekarang di semester 4 di sastra Inggris ini? Lumayan sih Bu, kayak mulai masuk ke materi yang bukan dasar lagi, benar-benar kita udah mendalami beberapa materi kayak gitu sih. Tidak banyak dan ya kita harus benar-benar praktek lagi sedikit, kita harus benar-benar lancar kayak gitu ya. Tapi enjoy selama di perkuliahan? Enjoy karena aku ngerasa di jurusan ini tuh aku nyaman. Lah kalau nyaman ya, berarti emang sesuai dengan yang jurusan yang ingin baca pilih ya? Kalau ingin banget sih enggak, cuma aku merasa ini juga salah satu tipe kayak jurusan yang aku Bisa. kali ya, kayak misal kayak ya aku bisa lah di sini gitu. Oke. Sebelumnya apakah Mbak Alisa udah pernah melakukan konseling Mbak Alisa? Ini sebenarnya Bu. Belum. Iya. Ini pertama kalinya Mbak Alisa konseling ya. Oke, di sini di konseling ini, di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Alisa sebagai konselingnya. Nanti di sini saya akan memfasilitator Mbak Alisa dalam membimbing Mbak Alisa, membantu Mbak Alisa menyelesaikan permasalahan yang sekiranya sedang Mbak Alisa hadapi saat ini. Nah, di sini itu juga nanti saya akan menjaga kerahasiaan dari permasalahan Mbak Alisa. Jadi akan saya jaga di sesi konseling saat ini saja. Di sini juga ada keterbukaan. Saya harapkan Mbak Alisa bisa secara terbuka untuk menceritakan permasalahannya yang sedang dihadapi saat ini. Jadi sebelumnya tapi Mbak Alisa datang ke sini secara sukarela kan ya? Iya, aku kayak pengen sharing-sharing aja gitu. Ada juga Mbak Alisa lebih secara sukarela. Jadi harapan tadi keterbukaan tadi bisa tercapai di dalam konseling kita saat ini. Ya Bu. Selanjutnya biasanya ada batasan limit Mbak Alisa. Di sini itu limit untuk sesi konseling apalagi kita pertama kali ya bertemu itu bisa sekitar 20-an menit. Gimana kalau dari Mbak sendiri? Apakah ada kesibukan di sini? Enggak sih, paling aku mau ngopi dikit lah sama teman. Berarti bisa ya waktu selama 20 menit ini? Oke, baik. Berarti kita akan maksimalkan waktu selama 20 menit ke depan untuk membahas permasalahan Mbak Alisa. Sebelumnya saya izin bawa catatannya Mbak Alisa untuk dari saya saja. Oke Bu. Oke, mungkin bisa Mbak Alisa menceritakan permasalahannya lebih lanjut nih, apa yang mungkin sekiranya perlu di-sharing. Tadi kan Mbak Alisa bilang ingin sharing aja di sini. Ya, jadi aku mau sedikit cerita aja sih Bu, lebih ke
apa ya, perasaan aku yang merasa aku tuh salah memilih pilihan gitu loh Bu. Sebenarnya not exactly di jurusan, karena tadi aku juga ngerasa aku ya cocok aja di jurusan ini kayak gitu. Lebih ke tempat gitu. Sebenarnya bukan Malangnya juga, lebih ke jauhnya itu Bu. Jauh. Iya, jauhnya itu. Jadi kayak saya kan aslinya dari Jawa Barat ya Bu. Jadi saya ngerasa kejauhan lah saya kuliah di sini. Jadi kayak kalau misal ada libur-libur pendek juga kayak Terus pulang. bukan mustahil juga sih, lebih ke ya kali pulang gitu dengan estimasi waktu selama itu, terus juga ongkos yang enggak sedikit, jadi benar-benar harus perlu dipikirkan matang-matang banget kayak gitu. Oke, Mbak Ansu tadi merasa salah dalam memilih tempat berkuliah ya. Oke. Emangnya Mbak Anissa ngerasa salah ini bagaimana ya maksudnya? Apa yang buat Mbak Anissa emang kayak salah deh di tempat di sini? Aku ngerasa aku salah menentukan di sini tuh karena aku nggak nurut sebenarnya sama orang tua saya. Jadi kayak sebenarnya tuh ada opsi lain, saya berkuliah gitu. Kayak selain di Malang ini aku tuh punya opsi di kampung halaman saya, bisa di tempat orang tua saya kayak Oh iya, dekat rumah gitu ya? Iya, di dekat rumah kayak gitu. Sebenarnya ada satu opsi lain juga sih di kota yang lebih dekat dari rumah, tapi memang sudah beda provinsi, itu di Semarang. Sebenarnya saya juga ada kesempatan kuliah di Semarang. Coba saya kayak kekeh Bu untuk kuliah di Malang kayak gitu. Lalu gimana nih sekarang setelah berkuliah di Malang? Apakah ekspektasi yang Mbak Arisa harapkan di kuliah di Malang ini apakah sesuai dengan yang Mbak Arisa inginkan? Nah itu salah satu ekspektasi yang saya harapkan itu nggak sesuai, makanya jadi saya ngerasa nyesel Bu kuliah di Malang, jauh-jauh kuliah di Malang itu karena nggak sesuai harapan saya pertama kayak gitu. Berarti ada perasaan nyesel juga ya. Oke, untuk terlepas dari yang menceritakan kesalahannya, lalu untuk kedepannya apa yang ingin Mbak Arisa inginkan dari pilihan yang udah Mbak Arisa pilih? Aku pengennya di sini lebih enjoy aja sih, karena ya ini udah menjadi sebagian dari kehidupan aku, jalan dari kehidupan aku. Jadi aku pengennya aku lebih enjoy, nggak yang ngerasa nyesal, nggak yang ngerasa bersalah sama diri sendiri kayak gitu. Aku pengennya aku enjoy di sini. Iya, juga kan ini pilihannya Mbak Arisa ya, berarti Mbak Arisa juga harus bertanggung jawab atas pilihan yang udah Mbak Arisa pilih ya. Lalu dari yang tadi Mbak Arisa pilihnya enjoy, pilih mengurangi perasaan nyesel tadi untuk pilih kuliah di tempat ini, di Malang ini. Lalu apa yang udah Mbak Arisa lakuin? Maksudnya perilaku apa yang muncul ketika Mbak Arisa tadi yang merasa mungkin belum enjoynya, ketika belum enjoynya atau masih ngerasa nyeselnya itu. Nah itu biasanya apa perilaku yang muncul? Kalau misalnya aku merasa gak enjoy itu, aku sebenarnya selalu berusaha untuk buat enjoy juga sih Bu, dengan cara kayak aku main sama teman-teman aku kayak gitu, atau mungkin aku kayak ya jalan-jalan sedikit lah gitu, atau kayak mungkin kadang belanja kebutuhan sendiri pun kayak terus jalan sendiri. Aku ngerasa itu juga sebagian dari apa ya, cara aku untuk aku bisa enjoy gitu di sini. Kayak gitu sih paling ya, kayak gitu sebagian dari saya. Berusaha ya tapi untuk kayak enjoy gitu. Lalu tadi saya menanya yang tentang ekspektasi yang nggak sesuai tadi ya. Itu ekspektasi yang nggak sesuai dengan yang Mbak Arisa harapkan itu seperti apa Mbak Arisa?
Jadi gini Bu, sebelumnya tuh aku tuh pernah merantau juga sama istilahnya di Jawa Timur, cuma beda kota. Jadi dulu aku di sini sekitar 6 bulan buat les bahasa gitu. Nah, ketika aku les bahasa di situ tuh aku ngerasa enjoyable, terus kayak aku ngerasa aku banyak explore juga, kayak ke tempat-tempat, ke beberapa kota di sebelahnya, kayak aku benar-benar finding something new gitu loh Bu, kayak benar-benar itu emang sebenarnya hobi aku juga gitu, kayak exploring tempat-tempat yang belum pernah aku temuin. Jadi kayak aku happy, aku ngerasa fun gitu. Dan itu terjadi di 6 bulan itu, sampai aku tuh kadang kayak pas waktu di rumah itu aku selalu mikir gimana caranya aku bisa balik ke momen itu, karena benar membuat aku tuh kayak seneng banget Bu, kayak seneng. Terus juga aku ketemu sama teman-teman aku yang benar aku ngerasa ini tuh dunia aku gitu loh Bu di situ tuh. Jadi aku tuh kan punya kesempatan untuk kuliah di Semarang juga. Sebenarnya itu sama-sama PTN, cuma aku kayak gak tau ya, aku lebih pengen milih di Malang karena menurut aku bakal bisa ketemu dengan teman-teman aku yang aku pernah ketemu di tempat aku sebelumnya. Pak 6 bulan itu ya? Iya, karena kan aku mikirnya kalau misal aku di Semarang gitu, aku gak bakalan punya kesempatan gede buat aku ketemu dengan teman-teman aku. Sebenarnya teman aku nggak isi di Malang, teman aku kebanyakan tuh di Surabaya sama di Bali, tapi aku seenggaknya aku ada chance atau aku ada kesempatan buat ketemu sama mereka Lebih dekat gitu ya? Lebih dekat dari zonasi kayak gitu. Kalau di Semarang tuh aku mikir kayak kapan gitu loh aku bakal ketemu mereka kayak gitu. Jadi itu udah apa ya, inginnya Mbak Alisa untuk pilih di Malang ini karena pengennya ya pengen lebih dekat juga dengan teman-teman ya. Iya. Ya, lalu kalau saya mau tanya tentang kayak di lingkungan pertemanan Mbak Alisa yang sekarang di Malang ini atau saat berkuliah ini, apakah enjoy aja ataukah ada permasalahan juga? Sebenarnya kalau masalah perkuliahan itu general aja sih Bu, maksudnya kayak masalah yang dihadapi itu ya gak jauh dari tugas kuliah yang padat, tugas kuliah yang banyak banget kayak gitu. Ya sama kayak teman-teman yang lain juga pasti kayak ngerasain hal yang sama ya sebagai mahasiswa. Terus kalau masalah pertemanan, aku ngerasanya juga aku baik-baik aja. Cuma waktu itu tuh aku sebelum menjadi mahasiswa kupu-kupu sekarang itu aku pernah join salah satu organisasi. Nah di situ aku ngerasa burnout banget, aku ngerasa stres banget karena yang tadinya aku berekspektasi di sini aku bakal having fun kayak pengalaman aku sebelumnya yang di 6 bulan itu, ternyata aku malah stres, kayak aku malah jarang main, aku malah pokoknya kayak Agus 24/7 tuh aku di kampus, aku berurusan dengan kampus. Jadi kayak ini bukan kehidupan aku inginkan gitu loh. Sebenarnya kayak aku bisa aja main, aku juga sekali main, tapi kayak main yang aku lakuin pada saat itu tuh enggak menutupi rasa haus aku gitu loh Bu, untuk selalu pengen terus main kayak gitu. Cuma ya untuk saat ini karena aku udah out dari organisasi, jadi kayak aku ngerasa free aja sih. Terus aku juga lebih banyak space untuk aku enjoy sama teman-teman aku kayak gitu. Di sekarang ya, di sekolah maksudnya sudah tidak berorganisasi ya berarti ya? Iya. Oke. Apakah kan tadi Mbak Alisa sempat kayak yang nggak salah tempatnya ya, bisa dekat seperti itu. Apakah itu ngaruh ke perilakunya Mbak Alisa ke dalam kehidupan sehari-hari? Dari sifat aku ya? Dari sifat Mbak Alisa kayak awalnya kan kayak ngerasa nyesel nih ya, nyesel di Malang ini, apakah sampai ngaruh ke perilakunya Mbak Alisa di kehidupan sehari-hari? Oh iya sih Bu, ketika aku ngerasa nyesel, aku ngerasa stres gitu karena ekspektasi aku nggak berjalan dengan baik, aku jadi males kuliah, aku jadi males tugas, aku jadi
pengennya tuh rebahan terus. Kadang juga kalau mau main juga kadang nggak ada energi karena aku udah males banget gitu loh Bu gitu. Sebenarnya aku enggak tipe yang meninggalkan tugas kuliah enggak, dan aku enggak yang terus bolos terus di kelas juga enggak, tapi kayak males banget gitu loh Bu, rasanya tuh kayak males banget gitu. Tapi ya aku bersyukur juga aku masih bisa apa ya handle kuliah aku dengan baik juga, jadi kayak itu cuma mungkin rasa males aja, kayak lebih pengen sering perubahan dan kayak menunda tugas-tugas yang diberikan kayak gitu sih. Jadi dari Mbak Alisa juga sebenarnya udah sadar ya kayak misalnya pelaku malesnya Mbak Alisa tadi itu akan mempengaruhi Mbak Alisa untuk kedepannya ya. Lalu jika Mbak Alisa berpikiran seperti itu, untuk kedepannya itu apakah Mbak Alisa ingin apa ya menghadapi atau melakukan kegiatan yang seperti sekarang aja? Misalnya kayak apakah ini akan berlangsung seterusnya? Kayak misalnya kan untuk yang kayak lebih enjoynya kan tadi biasa lebih kayak jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan sama teman, sama kalau misalnya kalau tugas itu sebenarnya lebih kayak nunggu aja nggak sih? Iya. Apakah untuk selebihnya untuk kedepannya apakah Mbak Alisa akan tetap melakukan hal seperti itu? Untuk menghibur, untuk kan tadi Mbak Alisa keinginannya kan lebih enjoy lagi kan di tempat di Malang ini. Apakah akan Mbak Alisa akan terus melakukan hal seperti itu? Kalau akan dan nggak akan, aku sebenarnya belum, aku masih apa ya Bu, masih abu-abu gitu loh. Tapi aku pengennya aku ya bisa berusaha lebih enjoy. Mungkin tadi kan aku sering menunda tugas, aku pengennya nanti tuh kayak ya aku tetap main, aku tetap enjoy dengan kehidupan aku, tapi di samping itu juga aku mungkin tugasku jalan juga, kayak nggak yang terlalu disampingkan, diakhirkan banget. Jadi mungkin while kita lagi main ya mungkin sometimes bisa sambil mengerjakan itu. Aku pengennya kayak gitu sih gitu. Setelah saya juga ada evaluasi nih dari apa yang Mbak Alisa bilang dengan apa yang Mbak Alisa udah lakukan saat ini sesuai dengan perilaku Mbak Alisa sendiri, ya sebenarnya sudah Mbak Alisa juga udah bisa mengatur nih kayak bisa menyeimbangkan antara gimana saatnya aku untuk bersenang-senang, saatku untuk belajar. Cuma emang masih tahap masih abu-abu juga kan kayak gimana ngaturnya dengan baik. Lalu untuk planning kedepannya Mbak Alisa untuk supaya lebih enjoy lagi untuk berkuliah di Malang ini, itu kira-kira apa yang Mbak Alisa lakuin, apa yang Mbak Alisa lakukan untuk kedepannya? Untuk planning kedepannya itu seperti apa? Mungkin selain aku mencari motivasi kayak kenapa sih aku kuliah di sini, terus kayak aku bakal terus ingat tujuan aku datang ke Malang tuh mau ngapain. Terus aku juga bakal selalu ingat kayak aku kesini tuh bukan pakai duit sedikit, jadi aku bakal ingat aku tuh kesini benar-benar hidup dengan duit yang keluarkan orang tua aku nggak sedikit. Jadi aku harus pikir ke situ sih, jadi berusaha untuk mencari motivasi yang apa ya muncul di sekitar kayak yang harus aku temuin gitu. Jadi ya aku berusaha untuk lebih apa ya realistis aja dengan apa ya kehidupan aku sekarang gitu. Enggak yang pengennya aku enggak yang muluk-muluk selalu merasa menyesal karena aku tahu juga kalau misal aku ngerasa berpikir kayak gitu ya hidupku ya gak maju-maju. Misalnya kayak aku stuck bakal di satu. Kayak itu bagus sekali Mbak Alisa. Mbak Alisa juga kebetulan seperti itu. Mbak Alisa juga sebenarnya dari yang paling perilaku yang udah Mbak Alisa katakan kepada saya seperti kayak berusahanya itu udah kayak ya dengan diawali dengan jalan sama teman-teman untuk menghilangkan mungkin sekedar rasa bosannya ya Mbak Alisa. Jadi
itu bisa menjadi salah satu alasan Mbak Alisa untuk bertahan di Malang ini. Ya saya harapkan keinginan yang udah Mbak Alisa tadi di awal sampaikan, juga apa yang udah Mbak Alisa lakukan, dan juga udah mengevaluasi apakah itu bagus untuk Mbak Alisa lakuin atau tidak, dengan plan yang udah Mbak Alisa buat saat ini. Ya saya harapkan Mbak Alisa bisa konsisten tetap untuk berperilaku yang sesuai dengan Mbak Alisa inginkan, tapi juga Mbak Alisa merasa enjoy di dalamnya, tidak merasa terpaksa, tidak merasa nyesel juga ya untuk di Malang ini. Lalu untuk setelah kita bercerita panjang dan lebar ini, gimana perasaannya Mbak Alisa sekarang? Apakah sudah lega? Iya sih, aku ya lega sih Bu ya keseluruhan, karena aku ngerasa bingung cerita ke teman aku tuh gimana gitu, mulai dari mana, karena aku juga tahu kalau teman aku juga punya masalah, punya ya yang mereka pikirkan. Jadi kayak aku kurang nyaman aja kalau misalnya emang terlalu yapping sama teman aku, jadi kayak aku merasa lega. Boleh juga Mbak Alisa sudah merasa lega ya. Mungkin karena juga kita udah tadi menyepakati waktu yang udah kita sepakati bersama di awal. Kita cukupkan untuk konseling kita pertama ini. Nanti mungkin di sesi selanjutnya bisa kita bahas ya Mbak Alisa di grup WhatsApp seperti sebelumnya. Di chat WhatsApp-nya pribadi kita. Nanti kita akan jadwalkan lagi ke depannya seperti apa. Ya. Terima kasih Mbak Alisa. Terima kasih juga Ibu.